Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Nurfahmi dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang dengan NIM 2401421421045. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis nilai intrinsik dan ekstrinsik karya seni rupa, yaitu karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan. Pengertian dari seni rupa murni. Seni rupa murni adalah karya seni yang tercipta bebas dengan fungsi yang lebih mengutamakan keindahan daripada fungsi. Fungsi dari seni rupa murni sendiri yaitu salah satunya untuk memuaskan batin di dalam ciptaannya dan mengutamakan unsur keindahan. Adapun contoh dari seni rupa murni yaitu patung, relief, grafiti, lukisan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada seni rupa terapan. Seni rupa terapan yaitu karya seni yang tidak hanya sebagai pajangan rumah saja, melainkan juga untuk membantu kehidupan manusia. Seni rupa terapan lebih mengutamakan kegunaan dibanding keindahan. Fungsi seni rupa terapan sendiri yaitu fungsinya lebih menonjolkan pada kegunaan atau kebutuhannya, seperti kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial. Adapun contoh dari seni rupa terapan yaitu seperti keramik, batik, dekorasi, dan lain-lain. Kemudian fungsi lainnya dari seni rupa terapan. Yang pertama ada fungsi individual, kemudian yang kedua ada fungsi sosial. Fungsi individual sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama fungsi fisik. Fungsi ini banyak dipenuhi melalui seni pakai yang berhubungan dengan fisik seperti busana, perabotan, dan lain-lain. Yang kedua emosional. Fungsi ini dipenuhi melalui seni murni, baik dari senimannya maupun dari pengamat. Contoh lukisan, patung, dan film. Kemudian yang kedua ada fungsi sosial. Fungsi sosial dapat dinikmati dan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak dalam waktu relatif bersamaan. Contohnya itu pada rekreasi, komunikasi, edukasi, dan religi. Yang selanjutnya ada unsur-unsur seni rupa terapan. Yang pertama ada garis. Garis yaitu unsur yang sederhana dan mudah untuk digunakan sebagai alat ekspresi dan merupakan unsur yang paling kuno dalam seni. Yang kedua ada arah. Unsur arah bisa ditunjukkan dengan lurus, belok, horizontal, vertikal, condong, dan lain-lain. Yang ketiga ada bangunan atau shape. Shape dapat dijadikan area atau bidang atau bentuk. Contohnya seperti lingkaran, segitiga, dan lain-lainnya. Yang keempat ada ukuran. Ukuran misalnya panjang, pendek, besar kecil, lebar sempit. Yang kelima ada gelap terang. Gelap terang sendiri bisa berasal dari warna dan juga bisa dari cahaya. Dan yang terakhir ada warna. Warna di sini berfungsi sebagai memberi keindahan dalam karya tersebut. Macam-macam seni rupa terapan dan contohnya. Yang pertama ada seni rupa arsitektur. Contohnya itu rumah, kantor, tempat ibadah. Yang kedua ada seni rupa ilustrasi. Contohnya gambar atau foto yang ada pada majalah, koran, buku pelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu ada seni rupa kriya. Contohnya seperti patung, ukiran, tas kulit, dan lainnya. Kemudian yang keempat ada seni rupa grafis. Contohnya seperti iklan, animasi, poster. Dan yang terakhir ada seni rupa dekorasi. Seni rupa dekorasi bisa dijumpai di acara-acara seperti pernikahan, pameran, karnaval. Kemudian saya akan menganalisis lukisan Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa yaitu lukisan minyak di atas kayu poplar yang dibuat oleh Leonardo da Vinci pada abad ke-16. Lukisan ini sering dianggap sebagai salah satu lukisan paling terkenal di dunia. Di dalam lukisan ini menggambarkan ada seorang wanita
berambut keriting kecoklatan yang mengenakan gaun panjang berwarna coklat. Wanita yang bertubuh gemuk tersebut dilukis di depan sebuah background yang menggambarkan pemandangan. Dalam lukisan ini memiliki unsur titik yang dimana digunakan untuk membuat detail pada bagian-bagian tertentu. Kemudian ada garis, bidang, dan bentuk yang membentuk atau yang menyerupai wajah manusia. Itu garis, bidang, dan bentuk itu membentuk wajah manusia atau menyerupai wajah manusia. Kemudian ada ruang sendiri terdapat pada background pada lukisan Mona Lisa tersebut, di mana background tersebut terdapat pemandangan gunung ya dan danau. Kemudian ada warna. Yang terakhir ada tekstur. Tekstur di sini terlihat kasar. Kemudian ada gelap terang. Pada lukisan ini terdapat gelap terang pada bagian-bagian tertentu ya. Gelap terang menunjukkan perbedaan intensitas cahaya, di mana cahaya tersebut ada yang terkena sinar matahari atau tidak ada yang terkena sinar matahari. Kemudian juga saya akan menganalisis batik. Saya mengambil dari batik khas daerah saya sendiri, yaitu batik Tegal yang biasa disebut sebagai batik Tegalan. Batik Tegalan dapat dikenali dari corak gambar yang besar dan melebar. Batik ini biasanya menggambarkan flora dan fauna yang ada di Tegal seperti manuk emprit, sontong, dan kembang kapas. Biasanya warna yang digunakan dalam batik Tegalan yaitu umumnya merupakan kombinasi warna lembut dan kontras. Kombinasi warna ini menggambarkan karakter masyarakat Tegal yang lugas dan tegas. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.